bahwa umat Islam diusahakan jangan hanya membaca satu macam qiraat. Diusahakan bacaan yang lain juga dibaca sehingga untuk menjaga kelestarian untuk menjaga kelestarian qiraat sabah ini tidak punah. Kemudian yang ketiga, hasil muktamar itu menyebutkan qiraat sabah ini supaya dikembangkan ke negara-negara Islam khususnya, sehingga negara-negara Islam ini bisa memiliki ilmu qiraat sabah ini. Dan alhamdulillah kita sudah mulai, walaupun 82 sampai sekarang berarti 25 tahun. 25 tahun tuh ada yang baru kenal namanya qiraat sabah atau qiraat sabah, tapi bagaimana prakteknya dan kita seperti guru kita itu. Dari Ustaz Abdul Wasai, Abdul Rauf, Ustaz ketiga guru saya dan Syekh Husain Asobah, ternyata setelah kita padukan ternyata ketemu sama semua. Alhamdulillah, ini amanat, ilmu amanat. Ibaratnya beliau bisa menjaga kemurnian. Ibarat air itu dari mata air, dari sumbernya langsung dialirkan tapi lewat peralon. Apa lewat peralon itu? Lewat pipa. Lewat pipa. Nah itulah. Dan peralon yang bersih, yang dijaga dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Tapi kalau dari mata air ternyata dialirkan lewat parit-parit atau lewat sungai, wah ini bisa jadi kuman masuk, kemudian kotoran ayam masuk, kotoran dari rumah tangga masuk, sehingga sampai di bawah itu kemudian nggak terjaga. Sejak zaman Nabi bagaimana nggak terjaga? Nah ini yang kita khawatirkan begitu. Maka untuk itu kita adakan sosialisasi ini demi menjaga kemurnian ilmu qiraat ini. Dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat yang baik ini, insya Allah semuanya bisa menjadi guru dan murid yang amanat semua. Nah, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti gantian sama Ustaz Brin. Dari awal sampai akhir ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pak Haji Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan terima kasih pada perkembangan qiraat sabah yang sebenarnya masih banyak yang perlu disampaikan, tapi bagi waktu mungkin bisa disampaikan nanti pada pertemuan berikutnya. Untuk itu berikutnya adalah kelanjutan daripada perkembangan tersebut atau materi lain, terserah nanti kepada Bapak Ustaz. Beliau nama aslinya adalah Bin Hariman, lahir di Jogja, ibu dari Belanda asli, bapak orang Jawa. Nama beliau sekarang setelah Al-Hafidh dan juga menguasai qiraat sabah ini adalah Ustaz Abu Amar. Ustaz Abu Amar, ya, Abu Amar. Untuk itu langsung kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hadan. Inna rabbana ghafurun syakur. Alladzi awjaba 'alaina bi fi'lil ma'ruf wa tarkil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd.
tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan pertama kali selain panjatan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang kata Pak Imam Hambali tadi cukup sejuk. Biasanya bentang panas ya Bapak. Panas biasanya. Ya alhamdulillah, barangkali bisa kita berterus menerus Allah memberikan sakinahnya kepada kita, ketenangan pada majelis kita yang mulia. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada para sahabat, ahlul bait, juga kepada siapa saja yang mengikuti syariat beliau ila yaumil qiyamah. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Ustaz Hafidzuddin, bagaimana sejarah perkembangan qiraat 7. Qiraat 7 ini sebagian dari ulumul Quran yang sudah sangat langka, terutama di negara kita Indonesia. Sangat langka. Fatwa MUI itu keluar tahun 83. Tapi kenyataannya sekarang tahun berapa sekarang? 2008. Masehi ya. Hijriahnya tahun berapa ini? 88. Kenyataannya perkembangan ilmu qiraat 7 ini sangat bisa dikatakan jalan di tempat. Kenapa? Karena memang sangat susah mencari tenaga pengajar atau ahli qiraat 7 yang mampu memberikan pelajaran. Kalau dulu PT IKI Jakarta itu ada dari Syekh dari Mesir, Syekh Abdul Aziz kalau nggak salah waktu itu. Kemudian ketika beliau Bapak Ahmad Fatomi itu lulus dari Jamiah Islamiyah Al-Madinah, beliau pulang ke Indonesia, kemudian kontraknya dari Mesir itu diputus. Sekarang beliau yang menggantikan di sana. Jadi ahli qiraat 7 ya beliau itu hanya satu-satunya di Indonesia yang muncul. Alhamdulillah, ternyata di beberapa tempat di Jakarta sendiri saya ketemu Syekh dulu namanya Syekh Abdul Hamid yang juga bisa mengajarkan qiraat 7. Maka saya belajar kepada beliau. Mata rantai gurunya sampai kepada Syekh Sirot Al-Maki. Syekh Sirot Al-Maki cukup masyhur kalau di Mekah. Kalau kita nggak kenal, karena kita di sini. Sangat masyhur kalau di sana waktu itu, Syekh Sirot Al-Maki. Kita talaki kurang lebih sekitar 1 tahun. Talaki, jadi surat Al-Fatihah sampai surat Anas. Memang cara belajar bacaan itu yang paling mutawatir, paling sahih itu ya sebetulnya murid yang membaca, guru menyimak. Kita ingat bahwa pada saat beliau Rasulullah SAW ada di Gua Hira, apa yang dikatakan malaikat Jibril? Iqra, bacalah. Maka murid yang disuruh membaca. Hanya karena waktu itu beliau tidak bisa. Ma'ana biqari,